Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adin Husnul Nabila, kemudian Rizky Dewi Safitri, ada Nisa Ayu Nurulita, dan saya sendiri Mega Hema Malini Furnia Gangga, dan yang terakhir ada Desi Elisari. Ini kami akan menjelaskan mengenai modul 3 praktikum audit. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menuturkan mengenai instruksi dari modul 3. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Lihat buku 1 halaman 78 sampai 87. Nomor 2, cermati data halaman 88 sampai 95 serta dokumen-dokumen pendukung halaman 98 sampai 113. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Kemudian, buka buku 2 halaman 51, schedule persediaan barang jadi. Buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 91 yang berkaitan dengan persediaan barang jadi. Tuliskan pada halaman 51 sebagai berikut, yaitu catatan pemeriksaan. 1. Berdasarkan hasil stok take, terdapat selisih yaitu bla bla bla. Yang kedua, jurnal dan keterangan jurnal. Kemudian diberi kesimpulan pemeriksaan dengan keterangan schedule F. Kemudian, postinglah jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun persediaan barang jadi ke schedule persediaan jadi halaman 50, sesuai jenis persediaannya. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang kalian buat. Nomor jurnal diteruskan dari modul sebelumnya. Setelah saldo yang diposting, contoh, Rp 20 juta dalam kurung 5. Berikan tanda close footing dan footing seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat pemeriksa beserta tertanggalnya. Kemudian ada instruksi tambahan atau info keterangan tambahan. Yang pertama, halaman 1, selisih Ruchovin SP dan terdapat 1 jurnal koreksi untuk promosi. Kedua, halaman 53, jurnal koreksi yang berkaitan dengan upah buruh. Nomor 3, halaman 55, 2 jurnal koreksi untuk mencatat bahan baku hilang dicuri dan mencatat pembelian tanggal 13 Desember 2017 yang belum dicatat. Nomor 4, halaman 57, koreksi atas bahan penolong karton box yang rusak. Nomor 5, halaman 58, yang menjadi patokan naik atau turun adalah jumlah pada kartu. Jika kartu lebih besar dari fisik, maka naik, dan sebaliknya. Nomor 6, halaman 59, kita tinggal menyalin dari halaman 94, namun untuk transaksi tahun 2018 saja. Nomor 7, halaman 61 tidak di jurnal. Untuk poin nomor 2 diisi PT Berkas jumlah jawaban konfirmasi dan PT Deltas jumlah jawaban konfirmasi. Nomor 8, halaman 74 tidak terdapat jurnal koreksi. Nomor 9, dibuat dan diperiksa sama dengan modul 2. Nomor 10, tanggal dibuat dan diperiksa sampai halaman 57, itu tanggal 12 Januari 2019 dan 14 Januari 2019. Untuk mulai halaman 58, diisi tanggal 12 Januari 2019 dan 12 Maret 2019. Untuk halaman 73 sampai akhir dari modul 3, yaitu tanggal 14 Januari 2019 dan 15 Januari 2019. Kemudian kita menuju ke halaman 51. Kita menulis dengan catatan pemeriksaan. 1. Berdasarkan hasil stock take terdapat selisih. Pertama, barang jadi Ruchovin SP 500, selisih sebanyak 2000 kg. Yang kedua, barang jadi Ruchovin SP 1000, selisih sebanyak 1000 kg. Nomor 2, untuk jurnalnya kita menulis nomor 7, dikarenakan dari modul sebelumnya, yaitu modul 2, jurnal saya mencapai jurnal 6. Untuk selanjutnya, saya akan menulis jurnal 7. Pertama, beban promosi,
di debit sebesar 17.501.000, kreditnya persediaan barang jadi sebesar 15.910.000, kemudian kredit lagi PPN keluaran yaitu sebesar 1.591.000. Untuk keterangannya ditulis beban promosi atas Rujovin SP 1000. Ini kenapa untuk barang jadi Rujovin SP 2000 kg tidak dibuat jurnal, dikarenakan pihak yang menerima barang konsinyasi telah menyetujui adanya barang tersebut. Namun, jika barang yang PT yang menerima barang konsinyasi tidak mengakui barang konsinyasi tersebut, baru dibuat jurnal. Oke, kemudian kita akan melengkapinya dengan dibuat oleh nama diri, yaitu nama kalian sendiri, dengan tanggal 12 Januari 2019, untuk diperiksa oleh Dimjati dengan tanggal 14 Januari 2019. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 50 untuk memposting halaman 51 tersebut, yaitu sebesar 15.910.000 dengan dalam kurung nomor 7. Oke, kita menjumlahkan dari Rujovin SP 500 dengan peraudit, tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian dengan 800 juga sebesar 587.15. Rujovin SP 1000, untuk ini kita ada nominal pare di kredit 15.910. Kita selisihkan mendapatkan nominal sebesar 443.157.140 rupiah. Kemudian Rujovin SP 1500, kita tinggal memindahkannya di kolom peraudit nominalnya. Kemudian kita jumlah, untuk pare debit kita kosong, kreditnya 15.910.000, peraudit kita jumlah semuanya, mendapatkan hasil 1.762.171.000. Kemudian kita lengkapi tanda close footing dan footing. Dibuat oleh nama diri dengan tanggal 12 Januari 2019, diperiksa oleh Dimjati dengan tanggal 14 Januari 2019. Kemudian kita beralih ke instruksi halaman 53. Instruksinya yaitu, buka halaman 53, schedule persediaan dalam proses. Buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 52 berkaitan dengan persediaan dalam proses. Tuliskan pada halaman 53 sebagai berikut, yaitu catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan pengamatan terhadap batch production nomor 377 dan 378 sesuai dengan tingkat taksiran penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian jurnal dan keterangan jurnal, nomor jurnal melanjutkan dari sebelumnya. Kesimpulan pemeriksaan, kita diberi keterangan lihat schedule F. Kemudian, postinglah jurnal koreksi yang kalian buat yang berkaitan dengan akun persediaan dalam proses ke schedule persediaan dalam proses halaman 52 sesuai nomor batch production. Tulislah nomor jurnal sesuai dengan urutan jurnal yang kalian buat. Nomor jurnal diteruskan dari modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Contoh, Rp 20 juta dalam kurung 5. Berikan tanda close footing dan footing seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Kita menuju ke halaman 53. Kita menuliskan catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan pengamatan terhadap batch production nomor 377 dan 378 sesuai dengan tingkat taksiran penyelesaian yang telah ditetapkan. Kita memberikan jurnal nomor 8, maaf ini salah ketik, nomor 8, dengan keterangan upah langsung di debit 15 juta, kemudian kredit ada biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta, kemudian di debit barang dalam proses 15 juta, dan di kredit BDP BTK sebesar 15 juta. Kita beri keterangan kekurangan pembebanan BTKL pada batch 377. Kita lengkapi nama pembuatnya yaitu nama diri sendiri dengan tanggal 12 Januari 2019, kemudian diperiksa oleh Dimjati
tanggal 14 Januari 2019. Kesimpulannya, kita beri kesimpulan pemeriksaan, lihat schedule F. Kemudian kita posting ke halaman 52. Dan kita posting jurnal nomor 8 tersebut sebesar 15 juta di debit di nomor 377. Kemudian di peraudit kita tambahkan mendapatkan nominal 142.791.900. Untuk nomor 378 kita tinggal memindahkan angkanya ke kolom peraudit 31 Desember 2018 sebesar 162.315.900. Kita totalkan untuk kredit debit mendapatkan nominal 15 juta, kredit 0, peraudit 31 Desember 2018 menghasilkan nominal 305.107.800. Kita lengkapi dibuat oleh nama diri sendiri dengan tanggal 12 Januari 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 14 Januari 2019. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Elisari, NIM 171 dari Rombel Akuntansi B 2018. Di sini saya akan melanjutkan mengenai schedule persediaan bahan baku dan bahan penolong. Instruksi, buka halaman 55, schedule persediaan bahan baku, buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 91 yang berkaitan dengan persediaan bahan baku. Tuliskan pada halaman 55 sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil stock take, terdapat selisih jurnal dan keterangan jurnal, nomor jurnal melanjutkan dari yang sebelumnya, kesimpulan pemeriksaan lihat schedule F. Postinglah jurnal koreksi yang kalian buat yang berkaitan dengan akun persediaan bahan baku ke schedule persediaan bahan baku halaman 54 sesuai jenis persediaan bahan baku. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan yang kalian buat. Nomor jurnal diteruskan dari modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Contoh, sebesar 20 juta rupiah, poin 5. Berikan tanda cross footing dan footing seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Itu untuk instruksi schedule persediaan bahan baku. Selanjutnya, instruksi kedua yaitu buka halaman 57, schedule persediaan bahan penolong. Buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 91 yang berkaitan dengan persediaan bahan penolong. Tuliskan pada halaman 57 sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil stock take, terdapat selisih jurnal dan keterangan jurnal atau nomor jurnal melanjutkan dari yang sebelumnya, kesimpulan pemeriksaan lihat schedule F. Postinglah jurnal koreksi yang kalian buat berkaitan dengan akun persediaan bahan penolong ke schedule persediaan bahan penolong halaman 56, sesuai jenis persediaan bahan penolong. Tulislah nomor jurnal sesuai jurnal yang kalian buat. Nomor jurnal diteruskan dari modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Contoh, sebesar 20 juta rupiah, poin 5. Berikan tanda cross footing dan footing seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tanggalnya. Itu untuk instruksi schedule persediaan bahan penolong. Jadi kita langsung ke schedule persediaan bahan baku. Yang pertama yaitu kita buka halaman 55, buku kerja ya. Itu catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil stock take, terdapat selisih. Untuk membuat jurnal ini, kita bisa melihat data pada halaman 89 sampai 91 di buku soal. Di buku soal pertama kita melihat pada halaman 90 itu adanya perhitungan fisik dan persediaan. Fisik persediaan dengan kartu persediaan dan perhitungan fisik. Itu ada perbedaan atau selisihnya antara kartu persediaan dan perhitungan fisik. Nah,
Di halaman 91, selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik dicari penyebabnya oleh Anda bersama dengan Saudari Olivia dan Bapak Utomo. Penjelasan selisih adalah, yang pertama ada bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jadi, di sini kita melihat barang yang dicuri sebanyak 90 kilo. Itu kita kalikan dengan harga per unitnya, yaitu sebesar 15.000 per unit. Jadi 90 kilo dikali 15.000 itu ketemu sebesar 1.350.000. Nah, kita bikin jurnal. Beban produksi tak langsung lain-lain debit sebesar 1.350.000 dan persediaan bahan baku posisi kredit 1.350.000. Itu sebagai koreksi atas bahan baku polivinil. Lalu yang kedua, bahan baku PS selisih sebesar 500 kilo disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajak sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000, itu sudah termasuk PPN masukan. Di sini kita lihat selisihnya sebesar 500 kilo. Jadi kita kalikan dengan harga per unit dari bahan baku PS yaitu sebesar 16.000 per unit. Jadi ketemu 8 juta. Jadi di sini kita ada penambahan bahan baku, persediaan bahan baku di debit 8 juta, PPN masukan itu 10% dari bahan baku, itu sebesar 800.000, lalu utang dagang di posisi kredit sebesar 8.800.000. Itu sebagai penyesuaian bahan baku PS, jurnal penyesuaian bahan baku PS. Lalu ada tambahan jurnal yaitu bahan langsung posisi neraca, bahan langsung posisi laba rugi, yang neraca itu sebesar 8 juta, sedangkan yang laba rugi itu kita kredit sebesar 8 juta. Itu juga termasuk penyesuaian bahan baku PS. Kesimpulan pemeriksaan, lihat schedule F. Dibuat oleh nama kalian masing-masing, tanggalnya 12 Januari 2019 sampai 14 Januari 2019. 14 Januari 2019. Oke, selanjutnya kita posting ke halaman 54. Di halaman 54, sebelumnya itu kan kita ada perhitungan polivinil kita kehilangan sebanyak 1.350.000, maka posisinya di kredit itu. Jadi total per auditnya itu 23.400.000. Sedangkan pada bahan baku PS kita adanya penambahan bahan baku, maka kita masuk di posisi debit sebesar 8 juta. Jadi totalnya 45.600.000. Jadi total per audit dari bahan baku dari monomer sampai lainnya EPO itu sebesar 527.156.300. Itu untuk bahan baku. Selanjutnya kita masuk ke bahan penolong. Bahan penolong bisa dilihat halaman 57. Catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil stoktik terdapat selisih. Kita lihat pada nomor 3 di soal halaman 91. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi kita kehilangan bahan penolong sebanyak 10.000 pieces. Maka 10.000 pieces itu dikalikan dengan harga per unit dari karton box. Itu sebesar 1.100 per unit. Jadi selisihnya sebesar 11 juta. Lalu kita jurnal, itu beban produksi tak langsung lain-lain posisi debit sebesar 11 juta rupiah. Lalu persediaan bahan penolong dikredit sebesar 11 juta rupiah. Itu sebagai koreksi atas bahan penolong karton box. Kesimpulan pemeriksaan, lihat schedule F.
Setelah kita membuat jurnal, kita posting ke halaman 56 itu sebagai persediaan bahan penolong, sama tadi hanya satu yang dikoreksi dari bahan penolong, yaitu karton box. Kita kehilangan sebesar 11 juta, maka kita posisikan di posisi kredit di karton box. Itu jadi saldo akhirnya itu sebesar 57.838.000. Jadi total per audit untuk persediaan bahan penolong dari drum warna sampai lem itu sebesar 126.843.600. Baiklah, itu saja dari persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizky akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya kita menuju ke halaman 49. Instruksinya yaitu membuat catatan pemeriksaan, yang kedua melengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Catatan pemeriksaannya, kami telah melakukan stock take untuk persediaan PT Sugus pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tersebut. Lihat schedule FF1. Yang kedua, kami telah melakukan trace forward antara tanggal 28 Desember sampai dengan 31 Desember 2017. Lihat schedule FF2. Yang ketiga, cut off dokumen sebagai berikut. Bisa dilihat pada buku 1 halaman 91. Yang pertama, laporan penerimaan barang nomor 1025, bukti permintaan material nomor 752, surat jalan nomor 2617, faktur nomor 1515, batch produksi nomor 378, laporan hasil produksi nomor 125. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dibuat oleh nama kalian tanggal 12 Januari 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya, halaman 48. Instruksinya posting jurnal koreksi yang telah dibuat berkaitan dengan akun persediaan ke schedule persediaan sesuai jenis persediaannya. Kedua, tulis nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang telah dibuat sebelumnya, berikan tanda cross-voting dan voting, lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Yang pertama ada persediaan barang jadi. Per kliennya sudah diketahui, jurnal koreksinya kredit sebesar 15.910.000 itu ada pada jurnal ke-7 pada bagian sebelumnya. Total per audit menjadi 1.762.171.000. Persediaan barang dalam proses, jurnal koreksinya debit sebesar 15 juta pada jurnal ke-8, totalnya menjadi 305.107.800. Persediaan bahan baku debit besar 8 juta pada jurnal ke-10 dan kredit sebesar 1.350.000 pada jurnal ke-9. Auditnya menjadi 500.227.156.300. Persediaan bahan menolong kredit 11 juta pada jurnal ke-12, total per auditnya menjadi 126.843.600. Total debitnya 23 juta, kredit 28.260.000, total per auditnya menjadi 2.721.278.700. Dibuat oleh nama kalian, diperiksa oleh Dimjati, tanggal dibuatnya 12 Januari 2019, diperiksa olehnya tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya halaman 58, instruksinya isi kolom fisik, kartu, dan perbedaan berdasarkan data pada buku 1 halaman 90. Isilah kolom keterangan dengan naik turun beserta penyebab naik turunnya, lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Ya, yang pertama ada bahan baku.
Monomer pada fisik dan kartu tidak memiliki perbedaan. Polivinil fisiknya sebesar 1.560, kartu sebesar 1.650, mengalami kenaikan antara dari fisik ke kartu sebesar 90 kg, disebabkan karena hilang atau dicuri. Oktan dan DOP tidak memiliki perbedaan antara fisik dan kartu. PS fisiknya 2.850, ke kartu menjadi 2.350. Jadi terjadi penurunan sebesar 500 kg. Karena pembelian pada 29 Desember dari PT Delta belum dibukukan karena faktur pajak belum diterima. PPO antara fisik dan kartu tidak memiliki perbedaan. Selanjutnya bahan penolong. Drum warna dan drum polos sama-sama tidak memiliki perbedaan antara fisik dan kartunya. Selanjutnya karton box fisiknya 52.580, kartunya 62.580 kaleng. Jadi terjadi kenaikan sebesar 10.000 kaleng dikarenakan rusak cacat karena terendam banjir. Selanjutnya lem antara fisik dan kartu tidak memiliki perbedaan. Selanjutnya persediaan akhir. Rukovin SP500 fisik sebesar 37.500 menjadi 39.500, jadi terjadi kenaikan sebesar 2.000 kg dikarenakan adanya konsinyasi atau dikirimkan ke PT Unicorn. Selanjutnya Rukovin SP800 tidak memiliki perbedaan antara fisik dan kartu. Rukovin SP1000 fisik 27.854, kartunya 28.854, berarti terjadi kenaikan sebesar 1.000 kg. Karena kan diberikannya sampel gratis ke pembeli di Hainan. Yang terakhir ada Rukovin SP 1500 dari antara fisik dan kartu tidak memiliki perbedaan. Dibuat oleh nama kalian pada tanggal 12 Januari 2019, diperiksa oleh Dinjati pada tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya, instruksi untuk halaman 59. Istilah schedule uji transaksi order pembelian berdasarkan data pada halaman 94 untuk transaksi pembelian tahun 2018. Bila tanda checklist, lengkapi nama pembuat pemeriksa beserta tanggalnya. Jadi ini diambil dari data order pembelian Pak pada buku 1 halaman 94. Tanggalnya sama di tahun 2018, 29 Desember 2018. Nomornya urut dari 00279 sampai 00284. Nah, yang pertama ada PT Delta sebesar 20 juta, PT Elang 30 juta, PT Fitria 40 juta, PT Gaya 50 juta, PT Hero 60 juta, dan PT Indah 70 juta. Dari semua PT, untuk bukti pendukung sampai buku besarnya di checklist. Dibuat oleh nama kalian tanggal 12 Januari 2019, diperiksa oleh Dinjati tanggal 12 Maret 2019. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nisa Nurgita akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Nah, di sini saya akan membahas halaman 61. Instruksi halaman 61 yaitu buatlah catatan pemeriksaan yang berkaitan dengan utang usaha. Instruksi tambahannya yaitu halaman 61 tidak ada jurnal. Yang diisi hanya poin nomor 2 yaitu sejumlah jawaban konfirmasi PT Berkat dan PT Delta. Di sini pertama kita menulis catatan pemeriksaan. 1. Kami telah melakukan konfirmasi hutang pada tanggal 16 Januari 2018. Tidak diisi jurnal. Yang kedua, kami telah melakukan subsequent payment sampai dengan 28 Februari 2018. Yaitu lihat jawaban konfirmasi buku 1 halaman 94. Berdasarkan hasil konfirmasi, ditemukan adanya jurnal 11 yaitu debitnya utang usaha sebesar 990.000, sedangkan kreditnya kas kecil sebesar 990.000.
Nah, jurnal ini didapat dari pada hasil konfirmasi halaman 94 dituliskan pada PT Berkat bagian keterangan yaitu terdapat kesalahan pencatatan atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Maka dari itu ditulis koreksi atas vouching PT Berkat. Nah, mengapa memakai akun kas kecil? Karena kan di sini jumlahnya yaitu kurang dari 1 juta. Jika jumlah pengeluarannya lebih dari 1 juta, maka menggunakan akun kas besar atau cek atau giro. Jurnal selanjutnya yaitu debit persediaan bahan baku sebesar 88 juta, debit PPN masukan sebesar 800.000, kreditnya utang usaha sebesar 8.800.000. Jurnal ini merupakan koreksi atas vouching PT Delta. Jurnal ini diperoleh pada hasil konfirmasi PT Delta bagian keterangan ditulis karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000. Nomor 3, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap compliance test untuk pelunasan hutang pada bulan Desember 2017. Nomor 3 juga tidak di jurnal. Selanjutnya, kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo hutang usaha telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk klien ditulis untuk klien PT Sugus dibuat oleh nama kalian, diperiksa oleh Dimjati, tanggalnya ditulis 12 Januari 2019 dan 12 Maret 2019. Selanjutnya pada halaman 60, instruksinya yaitu postinglah jurnal koreksi yang kalian buat yang berkaitan dengan akun hutang usaha ke schedule hutang usaha halaman 60 sesuai nama kreditor. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang kalian buat. Nomor jurnal diteruskan dari sebelumnya setelah saldo yang diposting. Contoh 20 juta. 5 merupakan nomor jurnal. Berikan tanda cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tetanggalnya. Sini nama klien terdapat PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, PT Fitra, PT Gaya, PT Hero, PT Indah. Untuk per klien sudah tertera di dalam buku. Untuk per audit bisa diisi sesuai dengan jawaban konfirmasi buku 1 halaman 94. Selanjutnya pada kolom pare itu merupakan selisih antara per audit dan per klien. Pada PT Berkat, selisihnya yaitu debit sebesar 990.000. Untuk PT Delta, selisihnya sebesar 8.800.000. Sedangkan untuk PT Elang, perbedaannya atau selisihnya tidak ditulis. Dikarenakan pada hasil konfirmasi di buku halaman 94 dituliskan bahwa PT Elang sudah diberi giro, tetapi pihak PT Elang belum mengclearingkan giro tersebut. Nah, untuk diperiksa tanggal-tanggalnya ini seperti halaman sebelumnya. Nah, ini diberi cross voting dan voting. Nah, sebelah sini ini merupakan nomor jurnal. Pada PT Berkah ini merupakan jurnal ada di jurnal nomor 11 atau jurnal 11. Sedangkan PT Delta terdapat pada jurnal 12. Selanjutnya, pada halaman 62 terdapat instruksi yaitu buka halaman 62 schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Isilah sesuai data pada tabel halaman 94. Pertama, isi kolom hasil konfirmasi dengan hasil jawaban konfirmasi seperti contoh pada buku 1 halaman 11 berdasarkan data pada buku 1 halaman 94. Kedua, isilah kolom perbedaan sejumlah perbedaan hasil konfirmasi jika ada. Ketiga, isilah kolom pengeluaran setelah tanggal neraca sampai dengan Februari 2019 sejumlah jawaban konfirmasi pada data halaman 94. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tanggalnya. Sini terdapat kolom nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi, perbedaan, dan
pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Nah, untuk kolom hasil konfirmasi diperoleh dari buku 1 halaman 94. Untuk PT Andalas, karena jawabannya setuju, maka ditulis CB. Sedangkan PT Berkah, karena jawabannya tidak setuju, maka ditulis RD. Begitu pula dengan nama pelanggan-pelanggan yang di bawah. Sedangkan perbedaannya ini kita dapat dari selisih antara kolom pengeluaran setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan dan jumlah per klien. Untuk mengisi dibuat diperiksa tanggal-tanggalnya sesuai dengan jurnal sebelumnya. Selanjutnya, pada halaman 63, instruksinya yaitu isilah ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Pertama, isilah kolom jumlah konfirmasi sesuai hasil konfirmasi. 2. Isilah kolom jumlah sesuai nominal hasil konfirmasi. 3. Isilah persentase tahun berjalannya sesuai nominal hasil konfirmasi. 4. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Nah, di sini saldo menurut konfirmasi itu ada 6. Itu sesuai jawaban setuju yang ada pada halaman 94. Sedangkan jumlahnya itu diperoleh dari jawaban konfirmasi pada halaman total jawaban konfirmasi pada halaman 94 buku 1. Untuk hasil konfirmasi itu merupakan hasil konfirmasi pada buku 1 halaman 94 yang tertulis jawaban tidak setuju, yaitu ada 3 orang, 3 PT, 3 pemasok. Nah, jumlahnya itu juga dari total antara pemasok yang menjawab tidak setuju, yaitu PT Berkah, PT Delta, dan PT Elang. Sejumlah 567.367.000. Nah, sedangkan selisih dengan pembukuan klien sebesar 11.790.000 ini diperoleh dari jumlah perbedaan pemasok yang jawaban tidak setuju, yaitu PT Berkah, PT Delta, dan PT Elang. Selanjutnya total yang dikirim. Total yang dikirim ini merupakan jumlah per klien pada jurnal halaman 60. Dengan total utang usaha merupakan jumlah per audit pada jurnal halaman 60. Untuk persentasenya, itu cara menghitungnya yaitu jika kita menghitung persentase saldo menurut konfirmasi, maka persentase sama dengan saldo menurut konfirmasi dibagi total utang usaha dikali 100%. Selanjutnya, untuk menghitung hasil konfirmasi, yaitu hasil konfirmasi dibagi total utang usaha dikali 100%. Begitu pula dengan selanjutnya. Nah, untuk persentase tahun lalu tidak diisi karena tidak terdapat informasi. Untuk mengisi dibuat diperiksa tanggal-tanggalnya sesuai dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Terima kasih. Saya, Adin Husnu Nabila, akan melanjutkan presentasi dari Nisa Ayu Nurlita. Instruksi yang selanjutnya, buka buku halaman 74. Buatlah catatan pemeriksaan untuk skedul beban pokok penjualan. Instruksi tambahan, halaman 74 tidak terdapat jurnal koreksi. Kemudian pada buku halaman 74, tuliskan 1, kami telah melakukan komplain tes dengan memeriksa secara detail untuk Januari dan Desember 2018. Lihat skedul TOC 3. BK pembelian dengan mencocokkan jurnal voucher yang dilengkapi dengan faktur pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan, dan order pembelian. BK pemakaian bahan dengan mencocokkan JV yang dilengkapi bukti pemakaian bahan baku. Pengalokasian upah langsung dan FOH atas bukti kas keluar.
BK hasil produksi dengan mencocokkan JV yang dilengkapi bukti hasil produksi dan laporan batch production. 2. Setelah dilakukan vouching, pembelian telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. 3. Kami telah melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan jurnal. Karena pada instruksi tambahan sudah dijelaskan bahwa halaman 74 tidak ada koreksi jurnal. Kesimpulan pemeriksaan, menurut kami, saldo pokok penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lengkapi juga dibuat oleh nama kalian pada tanggal 14 Januari 2019, diperiksa oleh Dinjati tanggal 15 Januari 2019. Instruksi yang selanjutnya, postinglah semua jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun beban pokok penjualan ke skedul beban pokok penjualan pada halaman 73. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang kalian buat. Nah, nomor jurnal diteruskan dari modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Contoh 20 juta dalam kurung 5. Berikan tanda cross voting dan voting seperti pada buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa beserta tanggalnya. Selanjutnya pada buku halaman 73 dapat kita lihat pada pare, pada keterangan persediaan bahan baku akhir ada nominal 8 juta di debit. Itu untuk perauditan tinggal dijumlahkan. Untuk yang tidak ada pare, perauditannya nominalnya sama, kemudian di total, kemudian jangan lupa diberikan tanda cross voting dan voting. Selanjutnya tenaga kerja langsung. Pada tenaga kerja langsung juga terdapat pare 15 juta di debit, kemudian sama dijumlahkan. Kemudian pada beban produksi tak langsung, pada beban terdapat pare di beban lain-lain sebesar 12.350 di debit. Sama seperti sebelumnya dijumlahkan. Kemudian terdapat pada jurnal 9 atau 11. Nah, kemudian sama dijumlahkan semuanya. Kemudian total biaya manufaktur didapat dari total persediaan bahan baku akhir ditambah dengan tenaga kerja langsung. Kemudian ditambah dengan beban-beban. Jadi jadilah total biaya manufaktur. Kemudian pada harga pokok barang manufaktur didapat dari total biaya manufaktur ditambah dengan barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir. Dapat 33 miliar 561.229.995 rupiah. Kemudian pada harga pokok barang yang dijual, caranya sebelumnya ada pare pada keterangan persediaan barang jadi akhir sebesar 15.910 pada kredit, sama dikurangkan. Kemudian pada harga pokok barang yang dijual, cara perhitungannya biaya total manufaktur harga pokok beban manufaktur ditambah persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir. Di total dapat 32.901.554.230 rupiah. Dilengkapi dengan nama,
kalian tanggalnya 14 Januari 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 15 Januari 2019. Instruksi yang selanjutnya atau yang terakhir, buka buku halaman 75, schedule uji PISA batas pemilihan. Isi berdasarkan data pada buku 1 halaman 94 dan beri jarak 1 baris antara transaksi tahun 2018 dan 2019. Lengkapi dengan nama pembuat, pemeriksa, beserta tanggalnya. Kemudian salin sama seperti pada buku 94 di buku 1. Dari tanggal, keterangan itu nama pelanggannya, kemudian jumlahnya sama, kemudian tanggal pencatatannya sama seperti tanggal order pembeliannya. Kemudian dibuat oleh nama kalian, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.